Kalau tetek-tetek nanti ini relanya ya, relanya harus kita bongkar. Oke pemirsa, masih bersama Dekorasi Samarinda. Jadi masih membahas mengenai mobil yang biasanya susah di starter saat mesin panas ya, atau saat di jalan atau pas lagi muatan. Nah tiba-tiba di starter susah. Jadi kasus di starter susah itu banyak ya penyebabnya ya. Bukan susah karena mungkin dinamonya lemah atau akinya yang kurang kuat dan lain sebagainya, tidak. Jadi mobil saya ini kasusnya yaitu kalau pas mesin panas itu kayaknya itu kayak berat, kayaknya itu akinya soak gitu. Padahal aki saya itu baru. Jadi saat kita starter kadang itu cetek cetek cetek, seandainya bisa muter kayak gitu ya, jadi dia nggak kuat ngangkat kalau sudah mesin panas. Tapi ya itu kadang-kadang ya enak, kadang-kadang nggak bisa kayak gitu ya, kadang-kadang dorong kayak gitu. Nah ini perlu kita bahas masalahnya ini sangat penting ya. Kalau kita perjalanan jauh atau pas lagi muatan mobilnya macet, tentunya ya kita yang repot. Jadi kita langsung bongkar saja apa penyebabnya. Dan sekarang mau kita starter. Biasanya kalau masih pagi kayak gini, belum pernah saya starter sama sekali, itu biasanya enak ya. Dan sekarang saya akan coba starter ya. Dan sekarang mau kita starter karena ini masih di pagi hari. Biasanya kalau di pagi hari kayak gini enak masih di starter. Dan coba kita starter. Sekarang kita matikan, kita starter lagi. Starter lagi. Nah begitu tadi, apabila mobil saya starter kalau masih belum jalan enak ya, langsung kita starter sekali langsung menyala. Tapi nanti kalau sudah jalan mesin panas itu ada aja permasalahannya. Dan ini jadi kita itu punya mobil itu misalnya enak ya, ya seneng-seneng aja, walaupun mobilnya itu nggak bagus-bagus amat, yang penting itu mesin ya, yang diutamakan itu mesin enak. Itu kita pokoknya cocok aja mobil kayak gitu. Tapi kalau rewel di jalan, tentunya kita pun sampai ya, gimana kalau di jalan itu kayak pusing kayak gitu ya. Jadi sekarang kita buka starternya. Ini masalahnya dari relanya teman-teman, switch relanya yang bermasalah. Jadi langkah yang kita lakukan, masalahnya ini starter saya juga baru teman-teman ya. Nih starternya baru, kita beli dari toko online. Nah kasusnya seperti itu, jadi susah kalau di starter ya. Susah kalau di starter itu bisa juga dari kabelnya ini, bisa juga dari ini ya, switchnya ini ya. Atau kita akan ganti kabel dulu, coba ganti kabel atau ganti switch ya. Switchnya ini kita ganti, ini masih baru. Atau kita servis
switchnya ini. Masalahnya ini nggak bisa dibuka. Kalau bisa dibuka, kita bisa membersihkan ya, bisa membersihkan bagian di sininya, yang saklarnya di sini, yang pokoknya kuningan yang nempel kayak gitu. Biasanya dia tuh nempelnya tuh nggak rata, atau dia nempel sedikit, atau memang kotor seperti itu. Ini sebetulnya bisa diservis karena ini masih baru ya. Masih baru itu berkali-kali yang aku curiga itu bagian kabel ya. Jadi langkah pertama yang kita lakukan, kita ukur mulai min plus dan body. Kita ukur apakah dia terukur dengan bagus. Apabila terukur dengan baik, masih ada masalah seperti itu, langkah selanjutnya yang kita lakukan ini, relaynya kita ganti aja. Walaupun ini baru, kita ganti nggak apa-apa ya, kita ganti aja nggak apa-apa. Atau kita perbaiki, kalau mau perbaiki itu lebih sulit lagi karena kita harus membongkar ini yang sudah di dipres sama pabrik ini. Pokoknya ininya, bagian relaynya ini ya, dan bagian relaynya ini pokoknya nggak terlalu korek pada ininya, pada dinamo starternya. Karena kalau kita starter tuh hanya bunyi cetek 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 gitu ya. Kalau cetek cetek berarti ini nempel tapi dia nggak 100% mengalirkan tegangan dari akinya. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan yaitu kita lakukan pengukurannya. Tapi kadang-kadang enak juga kali di jalan itu. Kadang kalau kita tes ya, kita bawa jalan jauh, kita sengaja tes itu nggak ada masalah. Tapi kalau kita pas kerja, ini susahnya mobil ini ya. Oke ya, dan ini sedikit penjelasan saja. Jadi langkah selanjutnya yang kita lakukan ganti kabelnya ganti yang baru lah, karena nih kabel ini walaupun bagus belum tentu ini bagus. Mungkin di dalamnya ini mungkin sudah kropos, atau sudah berjamur, atau sudah berubah warna kayak gitu ya. Itu juga mengakibatkan tegangan listrik yang kurang full, jadi bermasalah pada dinamo starternya. Jadi ini langkah pertama, mau kita belikan dulu ini kabelnya, kita ganti aja yang baru. Dan juga kita perhatikan kabel ground, kalau kabel ground semuanya kuat kayaknya ya, ini jangan sampai kendor untuk kabel groundnya. Kalau kendor ya kita kencengin lagi ya, kabelnya ini semuanya kencang, dan kita perhatikan semua bagian ini jangan sampai longgar. Juga kalau longgar ini juga bermasalah ya. Nah ini kayaknya sih kurang kencang juga ya, hanya kayak longgar kayak gini, ini juga bermasalah. Nah ini juga kurang kencang, ini juga bermasalah. Langkah yang kita lakukan yaitu kita kencangkan dulu, kencangkan sampai benar-benar kencang. Masalahnya kalau sudah kena panasnya panasnya dinamo starter saat setar ya, ini keluar percikan kayak gitu ya. Pokoknya yang kita perhatikan pertama ini ground, kita ukur dari menggunakan lampu atau menggunakan yang akurat itu kita gunakan apometer ya. Kalau apometer ada 12 volt lebih berarti ya bagus untuk ground dan positifnya. Dan selanjutnya yang kita ukur yaitu dari positif ke ground. Pokoknya semuanya kita ukur dari ground ini, kita tempelkan di ground di sini, lalu tempelkan ke positifnya langsung, atau ke positifnya di sini, keluarannya di sini. Siapa tahu kabelnya yang bermasalah, kita tempelkan ke sama ground seperti itu. Ini harus kita lakukan pengukuran dengan detail, dan juga ukurnya benar-benar diukur yang pokoknya yang akurat lah alat ukurnya, supaya kita mengetahui. Kalau menggunakan lampu mungkin redup dan nggak tahu ya dia berapa volt yang dialirkan, kita nggak tahu. Kalau kita menggunakan alat ukur yaitu apabila ada kekurangan tegangan, nanti misalnya kita ukur dari bodi tegangannya kok nggak full 12 volt ya, coba kita ukur dari di sini, timahnya di sini sama timah yang di sini, ini kepala
akinya ya, kepala akinya, timah-timahnya ini ukur. Apabila full 12 volt kita ukur dari di sini. Tidak full yaitu kita perhatikan baut-bautnya ini berkarat atau tidak ya, berkarat atau tidak. Misalnya kalau nggak ada berkarat tetap bermasalah ya, kabelnya aja ganti. Itu aja ya, hanya sedikit solusi buat rekan-rekan semuanya apabila Oke pemirsa, saya baru saja pulang dari ngantar kulkas ya, di ngantar kulkas di tempat pemilik kulkas tersebut, yaitu jarak tempuhnya dari tempat saya itu 1 kiloan ya. 1 kiloan, kalau kita PP mungkin sudah 4 kilo. Dan sekarang saya baru stop ini, sekarang coba kita nyalakan ya, bisa nyala atau tidak. Dan kemarin sebelum kita lakukan penggantian, yaitu apabila kita starter habis jalan jauh itu hanya suara cetik-cetik, nggak bisa ya, seandainya bisa start itu ngak 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 kayak gitu. Dan sekarang coba kita starter lagi. Apakah langsung nyala? Nah ini kadang cetek-cetek ya, kalau cetek-cetek ini, tapi saat nyaut biasanya tidak bisa langsung jereng. Ini cetek-cetek ini. Nah ini nyaut ya, sudah ya. Kalau sudah nyaut biasanya langsung nyala. Nah jadi kasusnya cetek-cetek tapi nggak bisa ngangkat. Kita matikan lagi. Kalau cetek-cetek nanti ini relanya ya, relanya harus kita bongkar. Jadi mobilnya sudah bisa menyala ya, walaupun dia cetek-cetek. Saat dia ceteknya nyambung, nyaut, itu dia langsung menyala. Jadi rahasianya ada di sini. Kalau masalah cetek-ceteknya nanti relanya ya kita harus ganti. Nah ini alat-alat saya tadi di ngantar kulkas. Ini sekarang kita buka. Nah rahasianya ada di sini. Nah ini kabelnya ini saya ganti kemarin, jadi baru ini kabelnya. Aslinya kabelnya sambung-sambungan yang kita pakai, juga kabelnya itu sudah korosi warna hijau kayak gitu ya, kayak ngelumut gitu dalamnya. Dan sekarang kita ganti yang baru. Alhamdulillah, walaupun dia bunyinya kadang cetek-cetek, tapi saat nyaut ceteknya itu, saat connect dia langsung hidup. Nanti cetek-ceteknya ini juga kita lakukan lagi penggantian kabel ini ya, kabel yang jalur on-nya ini. Nanti kita, karena menggunakan relay, nanti kita ganti yang gede, lebih gede. Dan kemarin kabelnya ya kita tunjukkan kabel yang lama, saya taruh di depan rumah saya. Rumah saya di sana itu. Dan saya karena nggak ada parkiran guys, jadi saya agak jauh. Dan aslinya kabelnya ini guys ya, ini sebenarnya sudah tak modifikasi sekuat mungkin, tapi tetap aja ya, setrumnya nggak bagus. Nah ini ya, ini aslinya sudah sambungan di sini. Sebetulnya sambungannya juga saya menggunakan press yang sangat-sangat bagus, karena ini kabelnya di dalamnya itu sudah warnanya berubah, warna hijau kayak gitu ya, ngelumut kayak gitu. Jadi kabelnya koneksinya tidak terlalu bagus guys ya, jadi harus kita ganti yang baru. Dan untuk relaynya, switchnya nanti bisa kita ganti dengan baru atau kabelnya kita perbaiki ya. Nanti apakah setelah kita ganti kabelnya apakah sudah bagus. Perbaikan
mendingan kabelnya dulu kita ganti yang baru. Misalnya nanti kabel sudah kita ganti dengan yang baru kok tetap tidak bisa, langkah selanjutnya yang kita gantikan switch atau yang lain-lain ya. Makanya apabila bagian double starter seperti itu mengatasi. Pertama kita perhatikan kabel, yang kedua apabila setelah diganti kabel tetap tidak bisa, ya kita lakukan ganti dinamo starter atau switch dinamo starter dan lain sebagainya. Mungkin sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga selesai. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, share. Terima kasih. Dukung di channel ini. Channel inilah tempat tutorial-tutorial buat Anda semuanya. Tentunya tutorialnya sangat menarik, juga bermanfaat, dan juga diserap ilmunya. Terima kasih.